Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kalian akan mendapatkan kemenangan, serta harta rampasan perang dengan selamat." Sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut berkaitan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman, baik itu perang dunia ketiga, Malhamah Al-Kubra, atau perang Armageddon, yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Salah satu pendapat yang menarik untuk dicermati adalah dari Syekh Imran Hussein. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwa kalian akan bersekutu dengan Rum. Siapakah bangsa Rum tersebut? Syekh Imran Hussein adalah seorang ulama, cendekiawan Islam, pengarang buku, filosof, serta pemerhati politik modern dan seorang ahli eskatolog, yaitu ilmu yang mempelajari akhir zaman. Menurut pendapat beliau, Rum itu ada 3. Yang pertama, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang menganut Kristen Ortodok. Kedua, Rum yang merupakan peradaban barat modern dari asal-usul pagannya, yang kini sebagian besarnya menjadi anggota NATO. Dan yang ketiga, Rum Gereja Kristen Ortodok Timur yang markas besarnya berada di Rusia. Pendapat Syekh Imran Hussein tersebut menarik untuk dikaji dan diselaraskan dengan perspektif dan literatur sejarah yang ada. Awal mula bangsa Rum berasal dari kota Roma atau Italia sekarang. Ketika berpindah ke Konstantinopel atau Turki sekarang, Rum yang sebelumnya menganut paganisme perlahan bertransformasi menjadi kerajaan Kristen Ortodok. Inilah Rum Bizantium dengan Hagia Sophianya yang menjadi katedral paling besar di masa itu. Cikal bakal negara Rusia modern yaitu Rus Kiev atau Kievan Rus bertransformasi menganut Kristen Ortodoks, diadopsi dari Bizantium yang serta-merta berada di bawah Patriarki Konstantinopel. Hal ini ditandai dengan menikahnya pemimpin Rus Kiev, Vladimir, dengan Anna, saudari dari Kaisar Bizantium. Kemudian ketika kekuasaan berpindah ke Moskow, pusat Ortodoks pun berpindah ke kota tersebut. Ketika Konstantinopel ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453, Gereja Ortodoks Rusia berkembang menjadi semi-independen. Kemudian pada tahun 1589, Gereja Moskow menjadi pusat Kristen Ortodoks, serta berhasil merangkul wilayah-wilayah yang terpecah di sekitar Rusia. Menurut Philotius, seorang biarawan Ortodoks, Roma yang pertama adalah Roma yang asli, yaitu ibu kota kerajaan Romawi.
Roma kedua adalah Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Dan Rusia adalah Roma ketiga. Rusia diinterpretasikan sebagai bangsa Rum karena secara politik, sejarah, dan agama memiliki keterkaitan dengan bangsa Rum atau Romawi Timur. Rusia modern, Uni Soviet saat itu, yang berpaham komunis, menolak dengan keras keberadaan agama. Namun hal tersebut berubah drastis setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Propaganda anti-agama mulai dihilangkan. Kaum Muslim telah hidup berabad lamanya di Rusia dan tetap bertahan di era Uni Soviet. Bahkan menurut Presiden Vladimir Putin, Islam menjadi kekuatan yang signifikan sejak keruntuhan Uni Soviet. Dalam kesempatan lain, Presiden Rusia itu juga mengatakan, Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan agama, sosial, dan budaya Rusia saat ini. Populasi umat Islam di Rusia sekitar 15%. Kedua terbesar setelah Kristen Ortodoks yang dianut sekitar 70% penduduknya. Dan merupakan jumlah Muslim terbesar di Eropa. Populasi Muslim di Rusia semakin berkembang dengan pesat. Bahkan para ahli memperkirakan pada tahun 2034, Muslim Rusia akan mencapai jumlah 30%. Kebijakan Rusia ramah dan bersahabat terhadap umat Muslim. Berbeda dengan negara-negara Barat yang seolah menjadikan Islam sebagai musuh yang harus dicurigai. Lantas bagaimana dengan sambungan hadis di atas yang mafhumnya adalah, pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Kaum Rum yang manakah yang akan berperang melawan umat Muslim? Dahulu sebelumnya Rum atau Romawi terbagi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur mengalami kejayaan melalui Kekaisaran Bizantium. Sedangkan Romawi Barat runtuh dan mengalami masa kegelapan. Hingga beratus tahun kemudian lahirlah Holy Roman Empire atau Kekaisaran Romawi Suci yang melingkupi Jerman, Belanda, Belgia, Swiss, Prancis Timur, Italia Utara, dan lain-lain. Struktur Uni Eropa pada zaman sekarang ini menyerupai struktur Holy Roman Empire. Pada masa Perang Salib, negara-negara Eropa saat itu atau cakupan wilayah Holy Roman Empire mengobarkan perang dengan dalih atau mengatasnamakan agama Kristen Katolik. Padahal hakikatnya perang ini adalah hasutan dari suatu kelompok kabalah. Yaitu Knight of Templar, cikal bakal Freemason, dan Illuminati atau gerakan New World Order.
Kejahatan dan tujuan Knights of Templar ini akhirnya tercium oleh pihak gereja Katolik. Hingga kemudian dijadikan kelompok atau organisasi terlarang. Namun meski mengalami berbagai tantangan, waktu demi waktu kelompok ini secara rahasia bertambah besar dan kuat. Dari zaman ke zaman, mereka berhasil menyusup ke berbagai elemen masyarakat, pemerintahan, pendidikan, perekonomian, hiburan, media massa, dan lain sebagainya. Organisasi ini pula lah yang sejatinya mengontrol kebijakan Amerika Serikat serta beberapa negara Eropa. Bahkan disebut-sebut sebagai dalang dari beberapa peristiwa besar dan kekacauan di berbagai belahan bumi. Jadi benarkah bangsa Romawi Barat yang runtuh dan bangkit menjadi bangsa-bangsa Eropa, serta banyak tergabung dalam sekutu NATO bersama dengan Amerika Serikat, adalah bangsa Rom yang dimaksudkan akan berperang menghadapi umat Muslim? Слава народу-победителю! С праздником вас! Dan Rusia adalah bangsa Rom yang akan bersekutu dengan umat Muslim? Ура!